Halo, kembali lagi bersama saya Raditya Stribowo dari tradingclinic.id. Hari ini kita akan membawakan materi terkait antisipasi pasar terhadap FOMC meeting yang akan diumumkan pada hari Kamis pukul 01 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi hal ini terkait dengan beberapa kebijakan Bank Sentral Amerika yang akan merubah kebijakan tingkat suku bunga mereka. Nah, apakah bulan Mei ini akan menjadi momentum yang tepat bagi The Fed untuk memangkas tingkat suku bunganya atau bahkan mungkin akan dipangkas pada bulan Juni mendatang. Nah, ini akan menjadi faktor yang akan kita perhatikan secara bersama dan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan indeks dolar dan beberapa mata uang regional lainnya. Nah, jangan kemana-mana karena FOMC meeting bulan Mei ini adalah momentum penting bagi The Fed untuk melihat bagaimana kebijakan hingga akhir tahun nanti. Gitu. Nah, oke, kita langsung mulai aja. Sebelumnya jangan lupa bahwa Ini merupakan materi yang materi yang bersifat bersifat referensi referensi sehingga sehingga data-datanya data-datanya merupakan data-data yang kami ambil dari Bloomberg, dari Reuters, dan ini merupakan bersifat analistik begitu ya. Jadi jangan lupa bahwa berita ini memberikan satu pandangan dalam satu minggu ke depan sebelum FOMC itu dilakukan, gitu ya. Baik. Nah, sebelum kita bicara tentang FOMC meeting, ada beberapa hal yang akan menjadi fokus pasar. Yang pertama terkait dengan prospek pergerakan indeks dolar. Ada dua hal yang menjadi fokus kita pada saat ini. Yang pertama tentang prospek pemangkasan tingkat suku bunga The Fed yang dikaitkan dengan yang pertama rilis data fundamental ekonomi Amerika yang akhir-akhir ini mengalami satu penurunan. Nah, ini akan memberikan satu tekanan terhadap pergerakan mata uang dolar. Yang kedua, turunnya harga minyak dunia yang dikaitkan dengan prospek inflasi yang saat ini menjadi fokus besar bagi para pelaku pasar terkait dengan gonjang-ganjing kondisi kebijakan moneter yang harus dipangkas oleh The Fed terkait dengan desakan pemerintah Presiden Trump kepada Bank Sentral sendiri. Nah, yang keempat yaitu adalah bagaimana kondisi imbal hasil dari obligasi Amerika sendiri yang saat ini sangat berpengaruh terhadap kondisi pergerakan indeks dolar yang turut berpengaruh terhadap pergerakan mata uang regional. Nah, ini yang akan menjadi fokus yang akan menggerakkan pergerakan indeks dolar, apakah dia akan terus tertekan atau bahkan akan mengalami penguatan. Nah, selain dari berita itu tadi, tentunya ada berita-berita atau faktor-faktor yang turut berpengaruh terhadap potensi penguatan mata uang dolar. Yang pertama yaitu adalah nilai yield obligasi AS yang terus mengalami satu potensi kenaikan. Nah, ini akan berpengaruh terhadap positifnya pergerakan indeks dolar. Kemudian dampak kebijakan fiskal Trump yang saat ini masih dipantau oleh para pelaku pasar terkait dengan negosiasi dagang antara Amerika dengan China, kemudian negosiasi dagang antara Amerika dengan Jepang dan beberapa negara lainnya yang saat ini nampaknya mengarah pada kondisi positif dan itu akan berpengaruh positif terhadap pergerakan indeks dolar. Dan jangan lupa bahwa beberapa rilis data fundamental ekonomi pun juga akan tetap menjadi satu acuan bagi para pelaku pasar, terutama data inflasi Amerika yang sangat terpengaruh sekali terhadap kondisi kebijakan moneter sendiri dari Federal Reserve sendiri yang akan ditentukan pada tanggal 8 Mei pada hari Kamis nanti pada pukul 1 dini hari. Nah, kemudian data-data fundamental ekonomi yang tentunya akan dirilis pada akhir pekan ini itu juga akan turut berpengaruh terhadap potensi naik atau turunnya pergerakan mata uang dolar yang juga akan menjadi perhatian bagi para pelaku pasar. Nah, jadi jangan kemana-mana karena beberapa data ini akan mengulas, kita akan kita akan coba mendalami berita-berita terkait dengan kebijakan yang akan diambil atau setidaknya apabila nanti Jerome Powell akan menyampaikan resume tentang apa yang akan dilakukan dalam kebijakan moneter bulan Juni hingga akhir tahun, nah ini akan menjadi satu acuan penting bagi para pelaku pasar. Demikian ya. Oke, sebelum jauh kita melangkah, kita akan membahas tentang bagaimana prospek harga minyak dunia yang turut berpengaruh terhadap kondisi inflasi Amerika. Nah, uniknya harga minyak ini memang sudah diprediksi oleh Donald Trump ya bahwa dengan prospek pelambatan pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan karena naiknya tarif
impor Amerika kepada banyak negara ini akan diprediksi bukan hanya oleh Amerika sendiri, juga ada beberapa lembaga penting dunia seperti IMF, kemudian ada JP Morgan juga memprediksi bahwa akan terjadi satu perlambatan pertumbuhan ekonomi karena dampak dari kenaikan tarif ini tadi. Nah, pelambatan pertumbuhan ekonomi ini diprediksi akan mengakibatkan terjadinya penurunan harga minyak, di mana harga minyak ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting terhadap kondisi yang menyumbang potensi inflasi yang ada di Amerika. Sehingga ini sangat besar kaitannya dengan kebijakan yang akan diterapkan oleh The Fed sendiri. Kemarin-kemarin Trump dorong The Fed untuk pangkas tingkat suku bunga lebih agresif, ya kan? Namun The Fed sendiri khawatir bahwa kenaikan tarif yang terjadi saat ini akan berakibat pada naiknya harga-harga atau kenaikan inflasi, dan tentunya akan lebih membuat The Fed sendiri akan berhati-hati dalam mengambil kebijakan moneter mereka. Nah, dua kondisi ini yang kemudian dilihat oleh para pelaku pasar, urgensinya lebih tinggi yang mana? Apakah kondisi inflasi memang masih mengkhawatirkan sehingga The Fed perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan moneter mereka, atau bahkan pertumbuhan ekonomi Amerika justru lebih membutuhkan satu langkah yang agresif dari The Fed sendiri untuk memangkas tingkat suku bunga gitu. Nah, celakanya pada minggu kemarin ya, kalau kita perhatikan ada beberapa hal yang menjadi berita penting yang tentunya merupakan gambaran dari kondisi pertumbuhan ekonomi Amerika. Yang pertama, pada minggu yang lalu hari Rabu itu ada rilis data GDP. GDP kalau dalam ulasannya, kalau kita akan perhatikan secara keseluruhan, namun secara besar saya akan sampaikan ya bahwa GDP Amerika turun signifikan ya, dari 2,4% menjadi minus 0,4%. Nah, ini akan menjadi satu gambaran yang tidak begitu baik terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi Amerika. Karena memang salah satu ciri dari resesi adalah kondisi gross domestic product yang bergerak secara kontraktif atau mengalami penurunan di bawah 0% selama 2 kuartal secara berturut-turut. Itu adalah salah satu ciri inflasi resesi, sehingga akan memberikan satu sentimen negatif terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi Amerika. Yang pertama itu. Di minggu yang lalu juga, kalau kita perhatikan ada rilis data non-farm payroll. Non-farm payroll dirilis lebih tinggi. Nah, data ini tentunya memberikan satu motivasi positif terhadap kondisi pergerakan US dollar, karena memang anggapan pasar tenaga kerja masih cukup stabil, masih cukup strong lah pertumbuhan ekonomi Amerika. Namun dari sisi permintaan yang sangat sensitif terhadap harga-harga yang terjadi di masyarakat, sehingga kalau kita perhatikan harga-harga begitu kelihatan mengalami peningkatan, secara otomatis permintaannya mengalami penurunan, sehingga ya tidak heran kalau kita melihat bahwa personal consumption atau permintaan masyarakat domestik ya dari sisi retail sales yang merupakan komponen dari GDP itu sendiri, dan bahkan GDP-nya cenderung mengalami penurunan seperti itu. Nah, oke, kita ulas secara in-depth. Kalau kita perhatikan harga minyak cenderung mengalami penurunan. Bahkan hari ini sendiri telah menyentuh level $55 per barel. Jadi di level psikologis technical 5480 kelihatannya akan menjadi orientasi strong support pergerakannya, dan kecenderungan pergerakan harga minyak cenderung bergerak. Kalau break level 5400 besar kemungkinan next orientasi targetnya ke area sekitar 42-45. Nah, kenapa demikian? Karena kita perhatikan ada beberapa hal yang mendukung potensi penurunan harga minyak, karena memang saat ini kalau kita perhatikan negara-negara OPEC ada rencana untuk melakukan peningkatan produksi, sehingga hal itu dapat mendorong pergerakan penurunan harga minyak, dan penurunan harga minyak ini tentunya akan menghindarkan Amerika dari inflasi secara berkelanjutan, dan tentunya akan memberikan satu efek positif terhadap pergerakan mata uang dolar, karena besar kemungkinan inflasi akan mengalami penurunan, dan di saat itu perubahan kebijakan tingkat suku bunga dari The Fed sendiri besar kemungkinan bukan hanya 2 kali pada tahun ini, besar kemungkinan bisa saja berubah jadi 3 kali atau 4 kali dalam melakukan pemangkasan tingkat suku bunga. Ini akan menjadi berita yang kurang baik terhadap pergerakan indeks dolar. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita bicara tentang prospek kebijakan dari tingkat suku bunga dari Fed Fund Rate yang akan dieksekusi pada tanggal 8 bulan Mei ini nanti gitu. Jadi dalam pertemuan Federal Reserve pada hari Kamis nanti ini akan cenderung
yang menjadi penting ya, kalau kita bicara tentang probabilitas, besar kemungkinan The Fed tidak akan memangkas tingkat suku bunga pada bulan Mei ini, karena mereka ingin melihat bagaimana besarnya dampak kenaikan tarif impor ini tadi terhadap harga-harga yang ada, sehingga mereka cenderung masih lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan atau merubah tingkat suku bunga mereka. Jadi besar kemungkinan dari nilai probabilitas kalau kita perhatikan belum akan dipangkas bulan Mei ini. Paling cepat bila mana kondisi pertumbuhan ekonomi dari sisi tingkat permintaan bila mana mengalami penurunan cukup signifikan, paling cepat mungkin akan dilakukan pada bulan Juni gitu ya, dengan besaran 25 basis point. Jadi dengan potensi yang ada, ini akan menjadi satu dasar bagi para pelaku pasar untuk tetap masih mempertahankan dolar dalam 1 minggu ke depan. Gitu. Nah, dalam FOMC meeting nanti perubahan tingkat suku bunga hampir bisa dipastikan tidak dilakukan. Jadi suku bunga akan tetap di angka 4,25% hingga 4,5%. Namun yang menjadi penting adalah apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell. Karena dengan melihat perkembangan yang terjadi terhadap data GDP Amerika yang cenderung mengalami penurunan, nah, di situ kebijakan itu akan menjadi referensi yang ada gitu. Kebijakan itu akan mengambil referensi dari kondisi pertumbuhan ekonomi Amerika, dari data GDP itu salah satunya. Nah, kalau memang data inflasi bulan Juni ternyata juga tidak mengalami peningkatan seperti apa yang dikhawatirkan oleh Federal Reserve, besar kemungkinan akan terjadi pemangkasan tingkat suku bunga bukan hanya 2 kali seperti yang apa yang menjadi proposal dari Federal Reserve sendiri pada awal kuartal pertama tahun 2025. Gitu. Jadi bisa suku bunga dipangkas sebanyak 3 kali sampai 4 kali. Ini yang kami perhatikan. Nah, nanti kita akan coba buka datanya dari satu persatu ya terhadap data-data yang menjadi penunjang terhadap kebijakan moneter dari The Fed sendiri. Kayak gitu. Nah, jadi proyeksinya di tahun 2025 ini suku bunga yang tadinya di angka 4,5 hingga 4,25 besar kemungkinan di akhir tahun akan bergerak di antara range antara 3,5% hingga 3,75%. Gitu. Dan apabila itu terjadi, jadi prospeknya bisa kita artikan bahwa 1-2 minggu ke depan, karena suku bunga masih dipertahankan di angka sekarang, besar kemungkinan mungkin akan menjadi momentum yang cukup baik bagi para pelaku pasar, bagi dolar untuk melakukan technical rebound. Namun secara tren belum merubah arah potensi penurunannya. Karena efek dari pemangkasan tingkat suku bunga yang diproyeksikan bulan Juni, Juli, dan beberapa bulan hingga akhir tahun nanti, itu akan memberikan satu dampak terhadap potensi pelemahan mata uang dolar. Itu untuk jangka pendeknya, demikian. Gitu. Oke, selanjutnya kita bicara tentang bagaimana kondisi probabilitas dari survei beberapa lembaga besar di global yang melihat dari kebijakan moneter ini sendiri. Hampir bisa dipastikan 81,0% suku bunga tidak berubah di bulan Mei ini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa suku bunga besar kemungkinan belum akan berubah. Namun saya perlu ingatkan yang terpenting adalah apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell dalam pidatonya terhadap kebijakan berikutnya. Gitu. Jadi poinnya apa yang disampaikan oleh Jerome Powell dalam kebijakan The Fed berikutnya. Gitu. Nah, berikutnya kalau kita perhatikan dari gambar yang ada, ini menunjukkan bahwa pada bulan Desember, pada kebijakan sampai 10 Desember ya, bahwa tingkat suku bunga mungkin akan dipertahankan di angka 3,25% hingga 3,5%. Nah, ini probabilitas tertinggi sebesar 37% melihat dari Chicago Mercantile Exchange pooling yang ada, dan melihat bahwa suku bunga mungkin akan diturunkan hingga 3,25% hingga 3,5%. Pooling ini merujuk pada data-data yang dirilis dari Amerika sendiri, gitu. Mulai dari data tingkat tenaga kerjanya, ya kan, kemarin data non farm payroll memang tidak seburuk apa yang diprediksi, begitu. Kemudian tingkat pengangguran mulai naik, dia stabil, walaupun stabil di angka 4,2%, tapi itu ke dalam kategori yang tinggi. Bahkan The Fed sendiri melihat bahwa tingkat pengangguran mungkin bisa mencapai angka 4,4%. Sehingga urgensi terhadap pemangkasan tingkat suku bunga besar kemungkinan bisa berubah menjadi 75 basis point hingga 100 basis point hingga akhir tahun ini. Gitu. Nah, ini pooling hingga 10 Desember 2025. Kayak gitu. Nah, kemudian
pooling yang tertinggi kedua itu di angka 28,7%, itu suku bunga mungkin hanya akan diturunkan hingga 3,5% hingga 3,75%. Jadi sebesar 75 basis point. Dan pooling yang ketiga di angka 19,6%, suku bunga dapat diturunkan di angka 3% hingga 3,25%. Jadi pemangkasan suku bunga diharapkan bisa lebih besar, bisa sampai ke 125 basis point. Kayak gitu. Ini yang membuat kita melihat bahwa prospek pergerakan indeks dolar ke depannya ini agak-agak rawan terhadap potensi penurunan atau pelemahan. Kayak gitu. Nah, apa langkah The Fed sendiri dalam upayanya untuk mempertahankan indeks dolar? Ya, dalam hal ini, walaupun prospek tingkat suku bunga tinggi, dia akan pertahankan modal asing itu bertahan di Amerika dalam bentuk investasi ke aset-aset jangka panjang gitu atau obligasi jangka panjang kayak gitu. Sehingga resikonya adalah yield obligasinya besar kemungkinan untuk menahan kejatuhan mata uang dolar, besar kemungkinan obligasi jangka panjang dalam tenor di atas 5 tahun besar kemungkinan akan dipertahankan di angka tinggi. Kayak gitu. Oke, setelah kita melihat dari pooling yang ada di Chicago Mercantile Exchange, sekarang kita perhatikan data lain. Nah, ini forecast terhadap terhadap kondisi survei yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika sendiri terkait dengan proposal mereka kapan mereka akan melakukan pemangkasan tingkat suku bunga. Kalau dari survei yang ada terakhir ya berdasarkan dot plot pooling yang ada, itu besar kemungkinan suku bunga akan dipangkas hingga 3,5% antara ya dot plot terbanyaknya ya antara 3,5% hingga 3,75%. Sekarang kalau di angka 4,5% ya artinya besar kemungkinan pemangkasan yang terjadi kalau antara 4% hingga 3,5% ya besar kemungkinan pemangkasannya akan terjadi sekitar 3 kali ya. Jadi 75 basis point itu potensi terbesar dari peluang pemangkasan tingkat suku bunga yang ada kayak gitu. Ya. Selanjutnya ini adalah nilai obligasi pemerintah Amerika sendiri untuk obligasi jangka panjang untuk tenor 10 tahun yang cenderung mengalami penurunan. Dengan adanya penurunan yang ada, ini melambangkan bahwa memang sudah saatnya suku bunga dari Amerika ini sendiri berpeluang untuk mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat dari pandangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump sendiri dengan prospek penurunan tingkat harga minyak dunia, diprediksi ini akan mempunyai peran besar dalam turunnya inflasi Amerika. Kendati terjadi peningkatan terhadap harga-harga yang diakibatkan oleh tarif tadi kayak gitu. Nah, jika memang benar nanti harga minyak mengalami penurunan, terutama bila mana harga minyak berpeluang untuk bergerak di bawah $40 per barel, ini adalah timing yang tepat untuk The Fed untuk melakukan satu pemangkasan tingkat suku bunga secara besar gitu, dengan besaran antara 100 basis point hingga 125 basis point. Karena memang pertimbangan inflasi yang udah mulai turun karena turunnya harga minyak, dan ternyata naiknya harga-harga yang diakibatkan karena naiknya tarif itu tidak sebesar apa yang dikhawatirkan oleh Federal Reserve sendiri. Kayak gitu. Nah, kita lihat lagi data yang lain sebagai hal yang mempertimbangkan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi kan, untuk treasury yield jangka panjang, tadi cenderung mengalami penurunan. Untuk treasury yield mulai dari 2 tahun, 5 tahun, kemudian 10 tahun, dan 30 tahun. Ini sekarang ini digunakan oleh bank sentral untuk menahan kejatuhan indeks dolar gitu. Jadi kendati prospek tingkat suku bunga mengalami penurunan untuk bulan-bulan kedepannya setelah bulan Mei ya, bulan Juni, kemudian pertemuan bulan Juli, kemudian pertemuan bulan Agustus, September, dan Desember. Nah, ini kan punya peluang kalau suku bunga dipangkas kan dolar melemah ya. Tapi strategi The Fed sendiri untuk mempertahankan supaya penurunan terhadap dolar ini tidak terlalu signifikan. Mereka serap likuiditas pasarnya lewat obligasi. Mereka tetap beli obligasi. Mereka tetap beli obligasi. Kayak gitu. Itu strateginya. Sehingga seperti yang saya sampaikan, obligasi jangka panjang untuk tenor di atas 2 tahun, nah, kalau kita perhatikan grafiknya terus naik. Seperti halnya obligasi jangka panjang untuk 2 tahun, potensi kenaikannya hingga sampai 17%. Sementara untuk 5 tahun potensi kenaikannya sampai 10%.
Ya kan, potensi untuk obligasi jangka panjang untuk di atas 10 tahun di atas 3% dan di atas 30 tahun 4%, kayak gitu. Ini yang akan menjadi senjata The Fed untuk menahan kejatuhan indeks dolar. Nah, berikutnya data CPI. Kalau kita perhatikan data CPI yang dirilis pada minggu yang lalu, ya kan, menunjukkan bahwa angka tingkat inflasi Amerika yang digambarkan dari US CPI maupun core CPI cenderung mengalami penurunan di angka 2,2% dari 2,4%. Nah, ini memberikan 2,4% dari 2,5%. Ini memberikan satu dampak yang kurang begitu baik terhadap kondisi dolar. Karena apa? Karena dengan turunnya inflasi seperti yang diprediksi oleh Donald Trump, peluang pemangkasan tingkat suku bunga dari Federal Reserve sendiri, The Fed sendiri semakin besar, kayak gitu. Jadi bulan ini besar kemungkinan nggak akan dipangkas. Potensi bulan-bulan berikutnya itu yang punya peluang untuk dipangkas, kayak gitu. Nah, ini data penunjangnya, inflasi turun. Kita tinggal melihat dampak ekonominya aja nih, di mana kondisi data GDP-nya. Nah, kalau tadi kita udah bicara tentang data inflasi, inflasi turun. Bulan depan kayak mana? Bulan depan begitu bulan Juni tetap secara konsisten mengalami penurunan, udah confirm itu, besar kemungkinan 100 basis point minimal tuh. The Fed bisa pangkas tingkat suku bunga. Nah, pada kondisi itu maka dolar akan melemah. Nah, maka terhadap kondisi produk-produk yang lain seperti hanya mata uang, ya tentunya akan punya peluang untuk mengalami penguatan. Bagaimana prospeknya terhadap sektor komoditas? Sektor komoditas yang sekarang ini turun signifikan, ya tentunya akan mengalami satu potensi kenaikan, kayak gitu. Nah, dari unemployment rate yang ada pada rilis minggu yang lalu bertahan di angka 4,2%. Kemudian PCI inflation dari 2,7% turun di angka 2,4%. Dan ironisnya data GDP dari 2,4% turun ke angka minus 0,4%. Nah, data ini memberikan satu gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika terlukai di sana. Pertumbuhan ekonomi Amerika mulai mengalami perlambatan di sana. Kayak gitu. Nah, ini yang penting untuk dipahami. Sehingga kalau mana nanti di kuartal kedua GDP-nya dirilis lagi di bawah 0%, itu menunjukkan bahwa Amerika masuk dalam zona resesi. Nah, ini yang paling dikhawatirkan oleh Trump. Makanya kemarin itu Trump udah melihat gelagat-gelagat pertumbuhan ekonomi udah mulai melambat gitu kan. Nah, makanya dia desak The Fed untuk secara agresif supaya kita terhindar dari resesi ini, pangkas suku bunga secara agresif. Jangan terlalu berhati-hati. Sehingga itu menjadi kemelut di pasar. Sehingga muncul berita yang mana pada saat itu Trump mau mengganti Jerome Powell dan sebagainya. Terjadi crash di market, ya kan? Bursa saham Wall Street anjlok secara signifikan karena berita itu. Ya kan? Gitu. Nah, ini yang penting untuk kita lihat secara bersama. Oke? Berikutnya prospek indeks dolar. Kalau kami perhatikan sekarang ini, karena alasan di bulan Mei suku bunga tidak dipangkas, besar kemungkinan ini akan menjadi alasan bagi para pelaku pasar untuk kembali menekan indeks dolar, gitu, dengan peluang untuk mengalami satu koreksi setelah kejatuhannya dalam beberapa minggu terakhir. Nah, secara teknikal kami melihat indeks dolar saat ini strong support-nya di angka 9825. Jadi strong support-nya itu di angka 9825 dengan peluang untuk kembali mengalami potensi technical rebound di angka teknikal 100.20 hingga 100.95. Ya paling jauh sekitar 101 sampai 102.25. Namun secara keseluruhan belum merubah arah tren dolar. Tren dolar kami prediksi masih punya peluang untuk kembali mengalami penurunan. Karena apa? Karena prospek The Fed akan pangkas tingkat suku bunga. Ini akan membebani pergerakan indeks dolar. Nah, sementara ini jangka pendek dalam 1 minggu ke depan, kami melihat pelemahan mata uang dolar terbatas karena alasan The Fed belum pangkas tingkat suku bunga pada bulan Mei ini. Jadi supportnya kami melihat di 98.25 hingga 97.80. Jadi indeks dolarnya masih akan bertahan di angka tersebut. Gitu. Nah, namun pada FOMC meeting nanti ini akan menjadi satu acuan bagi para pelaku pasar atas apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell.
Kalau Jerome Powell bilang, oke, karena pertumbuhan ekonomi kami lihat sudah mengarah pada resesi, dan inflasi ternyata tidak seperti yang kami khawatirkan, dan prospek harga minyak punya peluang untuk mengalami penurunan di bawah level 50, maka suku bunga bulan depan kita akan pangkas dan prospeknya hingga akhir tahun mungkin akan dipangkas. Nah, ini akan menjadi satu presiden terhadap potensi pelemahan mata uang dolar. Kayak gitu. Nah, namun dalam hal ini besar kemungkinan kalau saya perhatikan Jerome Powell pada bulan Juni pun dia masih akan bertahan. Namun yang walaupun sebelumnya kalau kami perhatikan ya, dia apa yang disampaikan cenderung hawkish, kesini-sini mungkin pada tanggal 8 nanti akan cenderung netral. Jadi mungkin Jerome Powell akan menyampaikan sesuatu hal terhadap potensi perubahan tingkat suku bunga yang tidak berubah hingga bulan Juni. Gitu. Namun realisasi di bulan Juni mungkin sudah akan dipangkas tingkat suku bunga sebesar 25 basis point. Demikian kira-kira. Dan itu akan kembali menekan dolar. Jadi sebelum bulan Juni, peluang indeks dolar untuk rebound besar sekali. Ya, ini adalah data non-farm payroll yang kalau kita perhatikan cukup penting untuk menjadi satu acuan bagi para pelaku pasar terhadap potensi perubahan kebijakan moneter sendiri yang akan dirilis pada tanggal 8 nanti. Di mana data non-farm payroll sebelumnya 185.000 setelah mengalami revisi ya, dirilis 177.000. Data ini lebih tinggi dari prediksi pasar seperti itu. Sebelumnya 228.000, prediksinya 138.000, ternyata dirilisnya masih cukup solid begitu. Jadi dari gambaran data tenaga kerja di luar sektor non pertanian, ya kan, itu memberikan satu gambaran masih cukup solid dari sisi datanya seperti itu. Data ini memberikan satu efek positif terhadap pergerakan mata uang dolar. Nah, kesimpulannya adalah kami melihat bahwa indeks dolar dalam 1-2 minggu ke depan masih punya peluang untuk mengalami technical rebound setelah kejatuhannya hingga menyentuh level 98.25. Gitu. Jadi dengan tendensi itu besar kemungkinan terhadap pergerakan, pengaruhnya terhadap pergerakan di pasar uang akan cenderung mengalami satu potensi technical koreksi gitu. Kami melihat beberapa peluang yang terjadi di mata uang yen, kemudian beberapa peluang yang terjadi di mata uang pound sterling maupun euro. Nah, di sana antisipasi lakukan aksi jual bisa dilakukan. Karena apa? Karena prospek kebijakan moneter dari Bank of England sendiri punya peluang untuk memangkas tingkat suku bunga dengan alasan turunnya inflasi. Jadi BOE berpeluang untuk memangkas tingkat suku bunganya. Sehingga kami melihat pound sterling punya peluang untuk mengalami penurunan. Kayak gitu. Yang kedua, mata uang yen. Kendati saya melihat bahwa prospek mata uang dolar punya peluang untuk mengalami penguatan, namun ini agak berbeda dengan mata uang yen. Mata uang yen ini pelemahannya mungkin akan terbatas ya. Karena apa? Karena yang pertama di tengah banyak bank sentral akan pangkas suku bunga, Jepang ini kan dia akan melakukan pertemuan dan seperti yang telah disampaikan oleh Gubernur BOJ terakhir terkait dengan kebijakan tingkat suku bunga dari BOJ sendiri, mereka coba akan naikkan suku bunga 25 basis point bila mana inflasi mengalami peningkatan. Nah, ironisnya inflasi Jepang ini sendiri pada minggu yang lalu ketika dirilis itu naik signifikan loh. Dari 2,6%, 2,5% tiba-tiba naik di atas 3%, 3,2%. Ini yang kami lihat sebagai peluang besar bagi BOJ untuk memangkas tingkat suku bunganya. Gitu. Untuk menaikkan tingkat suku bunganya maksud saya, dan ini bisa mendorong pergerakan mata uang yen kembali menguat terhadap regional currency di tengah penguatan mata uang dolar gitu. Jadi orang akan berpikir safe haven-nya bukan hanya lagi terhadap dolar tapi juga terhadap mata uang yen kayak gitu. Nah, kalau kita bicara tentang potensi pelemahan mata uang yen dari waktu ke waktu ya, dari pola yang ada, ketika dia mengalami penguatan koreksi 50% technical Fibonacci kemudian kembali mengalami penguatan gitu kan. Koreksi rebound lagi kan sekarang ini terjadi technical rebound udah 50%-an di angka sekitar 45, di angka 45-46 ya. Nah, kemudian harga cenderung sideways dan punya peluang untuk mengalami satu penguatan kayak gitu. Nah, dari kondisi yang ada mata uang yen masih punya peluang yang baik untuk dijual dengan asumsi mungkin akan bergerak di angka 135 kayak gitu. Nah, jadi peluang pertama kami melihat di angka di pairs currency pound sterling.
Kemudian peluang kedua, kita tetap melihat bahwa prospek mata uang yen punya peluang untuk mengalami penguatan kayak gitu karena prospek pemangkasan karena prospek kenaikan tingkat suku bunga yang ada kayak gitu. Nah, um, mungkin ada pertanyaan dari apa yang telah disampaikan tadi? Oh, ada pertanyaan ya dari Bapak Krispandi. dari Bapak Kristandi. Pertanyaannya dengan rencana pemangkasan suku bunga The Fed yang akan dilakukan bulan ini paling cepat, harga emas akan kemana? Oh, oke. Ya, ini pertanyaan terhadap emas ya. Nah, sekarang ini pergerakan harga emas bukan hanya terkait dengan pergerakan indeks dolar, tapi terkait dengan isu yang terkait dengan perang tarif antara Amerika bukan hanya terhadap China, tapi terhadap global kayak gitu. Hari ini sendiri kan Amerika sendiri, Donald Trump sendiri menyampaikan bahwa ada potensi peningkatan tarif terhadap produk-produk perfilman kayak gitu kan, 100% besarannya kayak gitu. Nah, ini yang kembali mendorong pergerakan naiknya harga emas dunia begitu ya. Namun kendati demikian, untuk jangka pendek ini kami melihat potensi pergerakan naiknya harga emas ini masih bersifat terbatas karena isu terbaru terkait dengan perang dagang antara Amerika dan China ini sudah mulai menemukan titik celah yang baik begitu ya, titik temu yang baik. Negosiasinya besar kemungkinan akan terjadi dengan soft gitu, dan ini akan memberikan satu dampak positif terhadap pergerakan mata uang dolar tentunya, dan tentunya akan membatasi kenaikan terhadap harga emas dunia gitu. Secara teknikal kami melihat kenaikan yang terjadi jangka pendek ini yang saat ini di angka 3.315-an ya, besar kemungkinan akan tertahan kuat di angka 3.335-an gitu. Nah, potensi kenaikannya mungkin ada ya. Kita perhatikan ya 3.320 sebagai resisten pertamanya, besar kemungkinan akan menjadi critical point di wave besarnya itu strong resistennya di 3.405 untuk emas. Sementara bila mana mengalami penurunan, kalau harga berhasil tutup untuk weekly technicalnya di bawah 3.200, mungkin akan menguji level 3.180 atau bahkan ke 3.120-an seperti itu. Jadi yang kenaikan yang saat ini terjadi itu bersifat sementara. Nah, bisa naik secara signifikan lagi ya untuk menguji level 3.500 bila mana negosiasi perang dagang antara Amerika dengan China ini gagal dan kemudian menciptakan prahara baru gitu, kemelut baru gitu. Nah, ini bisa mengakibatkan terjadinya potensi kenaikan yang ada. Kendati hari ini ada informasi bahwa beberapa fund manager besar yang biasanya melakukan investasi di negara-negara besar maupun negara-negara Asia begitu ya, yang mana mereka membatasi pembelian obligasi terutama terhadap aktivitas initial public offering atau IPO di China begitu. Langkah ini dianggap langkah yang senyap sebagai balasan dari upaya pemerintah Cina untuk menarik sebagian besar investasi obligasi mereka di Amerika seperti itu. Nah, terlepas dari faktor itu, kalau kami perhatikan ini adalah langkah strategis yang tentunya dapat berpengaruh terhadap indeks dolar secara keseluruhan, namun dengan adanya pembahasan negosiasi perang dagang yang semakin reda, ini tentunya akan membatasi pergerakan harga emas sendiri dalam potensi kenaikannya. Jadi perhatikan level 3.320 sampai 3.335 sampai 50-an. Namun critical point-nya seperti yang saya sampaikan 3.405. Kayak gitu. Nah, potensi penurunannya untuk saat ini, jadi dari technical sendiri kami melihat potensi kenaikannya terbatas dengan peluang untuk cenderung mengalami satu potensi penurunan. Jadi dengan gambaran yang ada kami perhatikan potensi penurunannya mungkin akan menguji level 3.180-an, kecenderungannya ke arah sana gitu dengan kenaikan terbatas. Seperti itu, Pak Kris tadi. Mungkin ada pertanyaan lagi mungkin? Dari Ibu Stefani. Ya.
Selamat sore Bu Stefani. Skenario tidak pangkas bunga, dolar dalam minggu ini akan kemana? Konseling kemana? Oh, oke. Ya, The Fed bila mana tidak memangkas tingkat suku bunga seperti yang saya sampaikan tadi, indeks dolar besar kemungkinan akan mengalami technical rebound. Gitu. Jadi indeks dolarnya akan berpeluang untuk menguat. Nah, kalau kita lihat dari grafik yang ada, pergerakan indeks dolar ini punya peluang untuk kembali menguji level 101 gitu. Dengan peluang indeks dolar untuk tes ke 101, ya kan? Artinya pergerakan mata uang pound sterling punya peluang untuk mengalami penurunan seperti itu. Nah, secara teknikal kami melihat pergerakan mata uang pound sterling ini di hari ini kenaikannya terbatas juga di area sekitar 1.3350-an. Ini akan menjadi critical point. 3340 sampai 50-an akan menjadi critical point pergerakan mata uang pound sterling dengan tidak merubah arah trennya, dengan kecenderungan masih punya peluang untuk mengalami penurunan, mungkin akan menguji level 1.3250 atau bahkan ke 1.3180-an. Jadi untuk minggu-minggu ini kalau kami perhatikan secara keseluruhan naiknya terbatas dengan peluang mengalami penurunan. Nah, secara fundamental kami melihat Bank of England akan kembali memangkas tingkat suku bunga dan alasan pemangkasan tingkat suku bunga ini akan memberikan dampak yang negatif terhadap pergerakan mata uang pound sterling dan ini akan semakin menekan pergerakan mata uang pound sterling untuk melemah. Nah, secara teknikal dari weekly technical itu terbentuk yang namanya posisi shooting star. Jadi posisi shooting star ini memberikan satu indikasi bahwa akan terjadi perbalikan arah atau penurunan terhadap pergerakan mata uang pound sterling. Jadi dua aspek ini akan dapat mendorong pergerakan mata uang pound sterling mengalami kenaikan terbatas dengan kecenderungan penurunan. Jadi level langkah strategisnya tetap lakukan aksi jual pound sterling pada saat dia menguat, terutama di area 1.3350-an itu, Ibu Stefani. Iya, Ibu Stefani. Demikian mungkin webinar kami pada hari ini karena memang waktu sudah masuk ke waktu maghrib ya. Kami akhiri sampai di sini. Saya Radityo Setiwibowo dari tradingclinic.id bekerja sama dengan Okta Investama Berjangka. Senang untuk bisa mempresentasikan, bisa menyajikan, bisa membantu Anda dalam memberikan gambaran-gambaran seputar pergerakan arah pasar, baik itu di pasar uang, pasar komoditas maupun di indeks saham seperti itu. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan bye-bye.